Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula, kelas C 2019 PGSD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran dari dosen pengampu Ibu Dena Delawanti. Di sini saya akan mewawancarai dua guru SD terkait bagaimana penerapan pembelajaran tematika 13 di SD dan kendala apa saja yang dialami oleh guru pada saat penerapan K13 di SD. Permasalahan apa saja dan cara mengatasi permasalahan tersebut. Baik, kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdausi Nuzula dari kelas C 2019 PGSD. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru SDN Tampung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Di sini saya akan mewawancarai tentang bagaimana penerapan pembelajaran tematika 13, kendala yang dihadapi guru, permasalahan belajar yang dialami siswa, cara yang dilakukan guru untuk mengatasi permasalahan tersebut. Saya persilahkan untuk Ibu Hoirul Insiah, SPD. Ya, perkenalkan, nama saya Hoirul Insiah. Saya mengajar di SDN Tampung 2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Saya mengampu mengajar di kelas 1 SD. Nah, untuk penerapannya tadi ya. Untuk penerapannya sendiri tuh kami sebagai guru-guru di sana masih belum menerapkan K13 yang sepenuhnya, karena kita itu masih kayak pedesaan banget gitu loh untuk penerapannya tadi ya. Nah, untuk penerapan K13-nya tadi guru-guru kami melibatkan siswa untuk belajar setiap harinya itu. Jadi kami sebagai guru itu hanya menjadi fasilitas untuk siswa. Untuk belajar setiap harinya itu kami itu mengusahakan untuk siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Jadi siswa yang mencari ide-ide sendiri gitu. Iya. Nah, untuk kendala yang dihadapi oleh guru. Untuk kendalanya sendiri dari saya sendiri dan guru-guru yang lain kan masih dalam lingkup pedesaan. Jadi untuk kendalanya itu yang pertama, sarana dan prasarananya itu kurang. Jadi untuk kadang ini belajarnya. Nah, untuk media itu masih kurang. Jadi sarana dan prasarananya sendiri itu yang masih kurang gitu. Hanya itu? Ya banyak sih, terus sarana dan prasarana, terus orang tuanya juga, soalnya masih banyak yang masih kurang mempunyai mempunyai HP, gadget itu masih banyak, jadi kurangnya informasi gitu, ketinggalan informasi dari yang di kota gitu. Baik, untuk cara yang dilakukan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa? Untuk caranya ya setiap hari siswa itu saya motivasi, kadang yang nggak bisa membaca saya pelan-pelan untuk belajar membaca, terus tak suruh anak-anak itu belajar ya nak di rumah sama orang tua, gitu-gitu aja, soalnya kan masih kelas 1 gitu. Ya, terima kasih Bu untuk wawancaranya. Sama-sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mewawancarai Ibu Guru dari SDN Pajajaran 2. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muratul Adjun. Saya mengabdi di SDN Pajajaran 2, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Saya mengaku di kelas 1 selama kurang lebih 6 tahun. Saya di sini akan mewawancarai tentang bagaimana penerapan pembelajaran tematika 13 di SDN Pajajaran 2. Ya, untuk penerapannya sendiri itu ditekankan sejak tahun 2017 dan itu dimulai dari kelas 1 dan juga kelas 4. Dan di tahun berikutnya itu dimulai dari kelas 2, 3, kemudian 5 dan juga 6
Dan alhamdulillah sampai sekarang di lembaga saya masih melaksanakan pembelajaran kelas 13. Baik. Untuk kendala yang dihadapi guru selama pembelajaran tematika 13 diterapkan itu kendalanya seperti apa? Apakah ada kendalanya? Ya, untuk kendalanya sendiri itu menurut saya kalau kita sebagai guru sebelum menghadapi anak-anak atau sebelum menghadapi siswa di kelas ya itu harus menyiapkan atau merancang yang namanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah di situ di dalam RPP kita juga harus menyiapkan media pembelajaran dan di tempat saya sendiri untuk media pembelajarannya itu masih kurang karena memang fasilitas atau sarana dan prasarananya itu kurang memadai. Menurut saya hanya itu di lembaga saya. Baik. Selanjutnya untuk permasalahan belajar yang dialami siswa itu apakah ada permasalahan? Ya, ini pengalaman saya selama berada di sekolahan. Kemudian untuk permasalahannya itu ada 3. Yang pertama, 40% dari anak didik saya itu belum bisa membaca. Bahkan ada yang belum bisa membedakan antara huruf A dan juga huruf B. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah pola pikir bahwasannya belajar itu hanya dilakukan di sekolah. Jadi itu termasuk masalah bagi saya karena anak-anak kurang mendapatkan perhatian dan pendampingan orang tua ketika ada di rumah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pengetahuan orang tua itu terhadap pembelajaran tematik kurikulum 13. Dan itu bagi saya sendiri termasuk permasalahan pembelajaran pada siswa. Karena gini, pernah terjadi di kelas saya sendiri. Waktu itu saya dan anak didik saya mau membuat kerajinan dan terjadi di kelas saya sendiri. Waktu itu adalah mempel SBDP. Dan di situ anak-anak itu diharuskan membuat karya kolase. Dan saya menginformasikan sebelum anak-anak pulang bahwasanya besok anak-anak harus membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk membuat kolase tadi. Dan ketika besoknya ada salah satu wali murid yang protes pada saya sendiri ya, kenapa bukunya anak-anak itu dijadikan satu semua? Maksudnya tidak seperti waktu dulu ketika KTSP. Bahasa Indonesia ada tersendiri bukunya, kemudian tidak dicampur dengan matematika. Nah, di situ saya beranggapan dan punya kesimpulan bahwasanya pengetahuan wali murid atau pengetahuan orang tua akan pembelajaran K13 ini masih kurang. Itu yang terjadi di tempat saya sendiri. Baik, seperti itu permasalahan dari Ibu ya, dalam mengajar di SDN Pansarima. Baik, cara yang dilakukan Ibu untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti apa? Ya, tadi yang pertama untuk anak didik saya yang belum bisa membaca itu saya tekan, dan cara yang saya lakukan untuk mengatasi anak didik saya yang belum bisa membaca, saya berikhtiar bahwa setiap kali sebelum melaksanakan pembelajaran saya melaksanakan yang namanya literasi dengan cara bisa mendongeng atau dengan menyimak cerita teman, dan juga bisa dengan bermain menebak huruf. Itu dilakukan semua di dalam kelas sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian si permasalahan yang kedua ini memang kondisinya di sana itu orang tuanya itu kedua-duanya sama-sama bekerja. Di sana itu saya lihat pekerjaan mereka itu ada yang petani, ada juga yang berkebun, dan banyak juga yang sebagai kuli pembuatan batu bata. Dan saya cara mengatasinya dengan cara mengatasi permasalahan yang kedua, biasanya saya langsung datang ke rumah siswa. Saya dekati orang tuanya, saya ceritakan perkembangan belajar selama putranya berada di sekolah, dan saya minta kerjasama dalam mendidik dan mendampingi putranya. Permasalahan yang ketiga
yaitu mengenalkan kurikulum 2013 pada orang tua. Biasanya pada tahun ajaran baru, saya dan kepala sekolah itu mengadakan pertemuan wali murid yang intinya mengenalkan kegiatan belajar tematik kurikulum 13 yang sebenarnya. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Ibu berikan kepada saya. Tetap semangat dalam menjalankan tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.